Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada pemetaan kompetensi dasar. Menurut Ardianto, tahun 2016, kegiatan pemetaan kompetensi dasar ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi atau SK dan standar dasar atau KD dan indikator pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan penjabaran SK dan KD ke dalam indikator diserahkan kepada guru masing-masing kelas. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, yaitu yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dapat diamati. Yang selanjutnya itu ada penyusunan silabus. Menurut Rusita Purmasari dan Purmono tahun 2021, silabus dan pelaksanaan pembelajaran yang mengarah pada standar isi. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus yaitu identitas suatu mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, langkah-langkah pembelajaran, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Menurut Widya Ningrum, tahun 2012, pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam membuat silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi atau kemudian membuat minggu efektif, program tahunan atau prota, dan program semester atau prosem. Sedangkan selanjutnya itu penyusunan RPP. Menurut Asekli dan kawan 2019, menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tahapan pengembangan RPP pembelajaran tematik yaitu memilah dan memilih kompetensi dasar mata pelajaran pada silabus yang dipadukan dalam tema tertentu pada untuk satu hari. Yang kedua itu memilah dan memilih kegiatan di dalam silabus yang sesuai dengan KD. Yang ketiga kegiatan dalam silabus yang disiapkan untuk 3 atau 4 minggu tergantung dengan tema atau subtema diperlukan. Dipilah menjadi kegiatan untuk 1 minggu, kemudian dipilah dan dipilih lagi untuk kegiatan 1 hari. Selanjutnya pada kegiatan memilah dan memilih silabus, guru perlu memperhatikan keterkaitan antara berbagai kegiatan dari beberapa mata pelajaran yang akan diintegrasikan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Selanjutnya itu menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan di silabus yang sudah dipilih. Selanjutnya guru saat menyusun RPP selain menggunakan silabus juga bisa menggunakan buku teks pelajaran dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema telah dilakukan. Selanjutnya guru memperhatikan alokasi waktu saat menyusun RPP untuk setiap kegiatan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Yang selanjutnya, apabila kompetensi yang akan diberikan dalam suatu tema memerlukan kemampuan prasyarat yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.